Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, khususnya yang hadir pada kesempatan ini di Masjid Riyadhul Jannah. Saudara-saudara dan saudari. Oh, namanya matikan hidup nih. Ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM atau yang mengikuti melalui live streaming di Kampar Mengaji dan lain-lainnya yang bekerja sama dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini di subuh yang mudah-mudahan menjadi penyebab bercahayanya jalan kita nanti menuju surga, kita datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya serta rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kalau bukan karena Allah yang gerakkan, kalau bukan karena Allah yang berikan taufik, kita tidak bisa. Alhamdulillah kita termasuk yang terpilih. Dan banyak sekali yang tidak mendapatkan bagian yang besar ini. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyukuri nikmat ini, sehingga kita berharap semakin banyak nikmat kita dapat dan bersyukur kita kepadanya, Allah balas dengan nikmat yang berlipat-lipat.
La in syakartum la azidannakum. Bila kalian syukuri akan aku tambah. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, yang untuk itulah kita sentiasa menghidupkannya, mengasahnya, memurnikannya dengan majelis-majelis zikir dan ilmu seperti ini. Kepada Allah kita berharap mudah-mudahan ditunjukkan yang hak itu hak dan dikuatkan mengikutinya, dan ditunjukkan pula lawan dari yang hak itu sebagai lawan yang hak, dan dikuatkan kita menjauhinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hari ini dalam silsilah mengaji, yaitu tentang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jalinan cinta kita ini diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan terbukti benar adanya di saat kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah. Di antara kesempurnaan cinta kita pada Nabi alaihi salatu wassalam dan kepada sunnahnya adalah ridha dengan hukum dan keputusannya. Apapun yang dikatakan dan diputuskannya, sebab itu adalah tanda kesempurnaan iman kita kepadanya. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu Naam, sambung, fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu, sambung, taslima." Nah, demi Rabbmu mereka belum beriman sampai mereka bertahkim kepadamu, yaitu meminta keputusan hukum kepadamu. Kemudian la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Setelah mereka mengadukan hukumnya, kadang orang mengadu tapi tidak terima, kadang kan? Tidak, ini mereka tidak sedikit pun merasa sempit atau tidak puas dengan apa yang engkau putuskan. Artinya putusan Nabi itu membuat dia puas sepuas-puasnya, ridha serida-ridanya, tidak ada rasa sempit, jengkel dan tidak menerima. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah sepenuhnya. Jadi bukan hanya sekedar ngadu ke Nabi di masa hidupnya atau ngadu ke sunnah Nabi, oh ya ngadu, cuman pas keputusannya tidak menjembelah ke kita, kita merasa tidak terima, lalu merasa tidak puas, akhirnya mencari keputusan kepada yang lain. Ya, zaman Nabi kan tidak mungkin lah, tapi zaman kini mungkin sekali. Lihat sunnah rupanya tidak sebelah kita ini, berarti cari keputusan yang lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada beberapa kasus terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dua orang hamba sahaya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih, pergi menyangu air.
Tahu menyanguk? Enggak tahu menyanguk? Enggak tahu juga. Apa bahasa? Itu bahasa Indonesia itu. Buka apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sanguk. Ayo. Enggak tahu? Subhanallah. Tentu sudah siap biasa pakai bahasa asing itu masalahnya. Nah. Enggak tahu Pak Imam? Menyanguk? Enggak ya? Cari aja lah nanti ya. Itu mencari apa, ngambil air ke telaga atau ke tempat sumber air. Tahu enggak? Tahu. Sekarang tuh pakai keran aja, itu masalahnya. Tinggal mutar keran tuh. Nah, dulu orang pakai menyanguk air di sumur. Ulurkan tali, nanti diangkat tuh namanya menyanguk. Enggak tahu juga? Hah? Menyawuk. Ah, bolehlah menyawuk. Beda lahja. Ini logat mana asli? Hah? Ah, Bukit Tinggi ya. Pada kedakeknya kan. Jadi menyanguk, menyawuk. Ah, taib. Alah, dan nampak. Hah? Antum bahasanya apa? Menimba. Menimba itu bahasanya umum. Pakai gayung menimba juga. Tapi kalau ke tali menimba juga kan. Tapi kalau menyanguk khusus pakai lebih khusus. Taib. Lebih spesifik bahasanya. Hafalkan itu, jangan lupa lagi. Soalnya menurut ahli bahasa, 1/4 bahasa setiap hari lenyap dari permukaan bumi. Jangan sampai bahasa Melayu ini sampai hilang pula ya. Tak akan hilang. Sambung. Tak akan hilang. Hah? Melayu di muka bumi. Ah, hafalkan itu. Tentu saja dengan cara memelihara bahasanya. Ulang kembali ya. Menyanguk, menyawuk. Baik. Dah, ini logatnya beda. Nah, nanti tolong di murojaah ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tidak ketemu, tambahkan. Kalau tidak ketemu, tambahkan. Iya, tapi saya yakin ada itu. Kalau tidak berarti terlupa atau masukkan. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Pergi dua orang Buddha ini menyanguk air. Biar hafal, saya ulang-ulang, ngambil air. Dah apa sebabnya? Berkelahi dia. Berkelahi. Nah, berkelahi. Yang budak Ansar memanggil orang-orang Ansar, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, tolong saya. Yang Muhajirin pun, yang Muhajir tadi, yang budak orang Muhajir manggil ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin. Tentu berdatangan lah, yang dari Ansar datang, yang dari Muhajirin datang. Hampir mereka saling lempar sandal dan sepatu juga, ya kan? Gara-gara panggilan tadi, panggilan Muhajirin wal Ansar. Ma'asyarul kiram. Sampailah beritanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bergegas datang. Datanglah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi katakan, ada'wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Apakah kalian nak menghidupkan slogan-slogan yel-yel jahiliyah padahal saya masih hidup di antara kalian? Allah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya bertanya sekarang, gelar al-muhajirin adanya di masa jahiliyah atau di masa Islam? Di masa Islam. Gelar al-Ansar adanya masa jahiliyah atau di masa Islam? Yang kuat suaranya, jangan lemah-lemah begitulah. Harus pria punya selera. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Al-Muhajirin gelar yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ansar gelar yang dipuji-puji oleh Allah Tabaraka wa taala, iya kan? Betul apa enggak? Nah. Dan gelar ini disahkan dan legitimasi oleh syariat
Ini muhajirin, ini ansar. Tidak ada masalah. Gelar mulia malah. Kita tidak dapat gelar itu. Antum dari kalangan ansar apa muhajirin? Tidak ada dua-duanya kan? Kesian. Kenapa lambat lahir? Hah? Terus antum nak protes? Tidak kan? Tidak. Kan harus ridho dengan apa yang Allah berikan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu yang menciptakan dan memilih apa yang dikehendaki. Kalau sempat kita jadi orang Mekah dulu, saya khawatir kita masuk. Kalau sempat kita ahli Mekah dulu, saya takut kita masuk. Iya, pastilah memang kalau hidup sebelum Nabi datang, pasti kita jahiliyah awalnya. Tapi ketika Nabi datang, astagfirullahaladzim, itulah sunnah jadi munafik ke Mekah ke Madinah dan di awal dakwah. Takut kita jadi pengikut Abu Jahal waktu itu. Oleh sebab itu beruntunglah antum jadi orang jalan uka. Ya, untung. Karena itu Allah berikan pada siapa yang dikehendaki dan diberikan ini kepada kita. Sebab ada seorang sahabat disebutkan oleh salah seorang tabi'in kepada muridnya di kalangan tabi'in, beruntung nianlah tuan-tuan dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kemana-mana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia bilang, Imran bin Husain ini, dia bilang, ya bunayya, la tatamanna syai'an qad afakumullahu min. Jangan kamu berharap-harap sesuatu yang Allah sudah selamatkan kalian dari ujian itu. Walaqad ra'aituna, kami menjadi saksi langsung, yaitu nu'minu bi Rasulillah atau nattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qila lana inna aba'akum fin nar. Ya, atau kama qal, kami hidup di masa Nabi dan mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ayah kita dibilang masuk neraka katanya. Berat enggak Ustaz? Antum ikut ana, lalu ana bilang ayah antum di neraka. Marah enggak? Syekh? Padahal kita baru saja hidup di lingkungan ini meyakini sepenuhnya bahwa ini yang benar. Mana ada orang menjalani suatu tradisi, kebudayaan, kebiasaan dari nenek moyangnya lagi, guru-gurunya, buya-buyanya, kiai-kiainya. Tiba-tiba datang satu orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu semua itu katanya salah. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Ayah saya mau anda terima? Mau enggak? Belum merasakan. Untung tak merasakan itu. Untung kita tidak merasakan. Tapi kalau jangankan ayah kita, guru kita aja disalahkan orang. Antum rajin ngaji dengan Ustaz Dasman, tiba-tiba ada yang kritik di medsos, Ustaz Dasman itu tidak ada apa-apanya, ngajinya belepotan, baca kitabnya tidak pandai, hanya kitab terjemahan, orangnya bodoh. Suka antum tidak? Syekh, jawablah. Kalau masih suka berarti belum cinta antum dengan saya. Orang kalau sudah sayang sama gurunya, antum pernah berguru? Tidak ada guru yang antum sayangi? Tidak ada ya? Kasihan. Ya, saya kalau ada guru saya, misalnya buya kami Muhammad Nur Mahyuddin rahimahullah ghafarallahu wa taghammad wasi' rahmatihi, buya godang kami dulu di pondok pesantren Darun Nahdhah. Saking hormatnya kami, catat ya, saking hormatnya kami, ini perut dah kebelet mau ke sungai ini, karena memang WC itu di WC terpanjang sedunia, di Sungai Kampau, ya. Kan memang terpanjang di Indonesia Sungai Kampar ini, makanya WC-nya terpanjang di dunia. Nampak beliau di ujung sana, dari tepi air lagi, tepi Sungai Kampar. Awak dari sini, dari jarak setengah kilometer, terpaksa balik lagi, sembunyi
saking hormat dan ta'zimnya kepada beliau. Berselisih apa maksudnya? Berselisih jalan aja takut, apalagi berselisih paham. Ya, berselisih jalan aja takut, apalagi berselisih paham. Tiba-tiba datang Ustaz Ilham Nena dari jauh-jauh dari sana, dia bilang, "Sebaca kitab Buya antum yang antum banggakan itu, tidak ada apa-apanya. Anak TK juga bisa menulis kayak gitu, kira-kira antum terima enggak?" Saya terima. Kan kalau guru saya dibilang anak TK, berarti saya anak PAUD. Iya kan? Iya, guru saya aja, Buya Godang, orang sekampar, bahkan serius hormat ke beliau, karena pesantren tertua di dunia, bukan di dunia, di Riau, kan di Kampar, di Riau. Bilang Kampar pula. Tertua di Riau. Dan orang hormat semua kepadanya. Itu pejabat-pejabat tinggi di Riau itu dulu rata-rata murid beliau. Misalnya Rektor UIN Suska 3 kali berturut-turut itu murid beliau. Sebut namanya? Saya sebutlah. Nggak usah lah ya, takut nanti rasis pula katanya. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang-orang hebat murid-murid beliau. Tentu bilang bukunya kayak tulisan anak TK, berarti saya anak PAUD. Atau mungkin belum lagi pandai, masih bayi tabung barangkali. Allah musta'an. Marah lagi gitu. Begitu juga yang dirasakan oleh sahabat waktu itu. Makanya tidak usah kalian bercita-cita mendapat sesuatu ujian yang Allah sudah selamatkan kalian daripadanya. Kami kami beriman pada Nabi, tapi ayah kami dibilang masuk neraka. Bukan masuk di sini, bukan masuk seperti maksudnya terancam masuk neraka, enggak, pasti karena musyrik dan kekal. Kita aja sekarang diingatkan jangan ikut golongan-golongan sesat, gitu ya. Bukan luar biasa disesatkan seperti itu, luar biasa ya. Apalagi di zaman-zaman fitnah hari ini akan datang fitnah-fitnah besar lagi. Kerjanya nyesat-nyesatkan orang, padahal hanya baca muqaddimah fa innu kulla bid'atin dhalalah. Ini hadis Nabi atau bukan? Hadis Nabi atau bukan? Hadis Nabi pun enggak. Taib. Kan Nabi yang mengatakan kulla bid'atin dhalalah, bukan kita yang mengatakan. Kalau andai Nabi tidak mengatakan itu, kita tidak katakan. Dan muqaddimah ini selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah ada yang baca muqaddimah seperti itu, ini pasti ngeri nih kalau sudah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ngeri. Itu baru dhalalah yang belum pasti masuk neraka. Hanya potensi masuk neraka. Tapi luar biasa ngerinya kita. Bahkan menjadi alat penetrasi, membuat fitnah-fitnah di mana-mana. Kalau dengar apa cirinya nanti orang yang suka nyesat-nyesatkan itu, dengar aja. Kalau mulai nanti innal hamdalillah, atau hati-hati itu hati. Subhanallah, orang menyampaikan, mengikuti Nabi dalam ceramah saja sudah diwanti-wanti, hati-hati. Subhanallah. Kalau sempat hadir di zaman Nabi, kira-kira gimana ini? Maka itu antum bersyukurlah tidak jadi Ustaz, bersyukurlah tidak jadi sahabat. Karena kalau sempat dengan semangat beragama seperti kita sekarang, hidup di masa itu, entahlah ya, kita berbiasa dengan suatu kebiasaan, lalu datang kepada kita hadis Nabi yang bercanggah dengan kebiasaan itu. Bisa enggak dengan sukarela kita katakan sami'na wa ata'na? Paling hebat nanti kami dengar, tapi tunggu dulu, belum masanya. Kan itu ya, itu udah hebat tuh. Benarlah, itu sunnah Nabi SAW. Tapi kan kita harus menjaga ukhuwah dulu. Ya, persatuan dan kesatuan umat lebih tinggi, harus diutamakan. Nanti kalau disebutkan ini, nanti rusak persatuan dan kesatuan
umat. Padahal sebenarnya menganjurkan orang salat berjamaah saja rusak persatuan umat. Saya ulang kembali, nampaknya tuan-tuan tidak mau ditanya pagi ini, kenapa? Saya dulu, mohon maaf ya, dulu di masa kami masih tua-tua dulu, antum belum lahir memang, ya, antum lahir belum berapa? 99, memang belum lahir memang. Di masa kami tua-tua dulu, ya awal 90-an, mengajak orang ke masjid itu dianggap radikal. Tidak tahu antum kan? Ya belum lahir mah, gimana nak tahu? Ya kalau aslinya memang dalam tanda petik memaksa orang ke masjid, dia enggak radikal itu. Maksa orang pakai jilbab bisa dikeluarkan dari sekolah. Ada kasus nasional dulu. Anak gadis pakai jilbab ke SMA dikeluarkan. Masya Allah, tabarakallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, tidak terima mereka. Dengan alasan apa? Ini pemikiran keras. Rupanya setelah rajin ke masjid tambah lembut hati orang ini rupanya. Ya kan? Tambah rajin sholat ke masjid tambah lembut. Bukan tambah keras, tapi orang ketakutan waktu itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Kembali ke kisah tadi. Nabi SAW mengatakan ada'wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Apakah kalian nak hidupkan yel-yel jahiliyah, slogan-slogan jahiliyah, padahal saya masih hidup? Apa yel jahiliyah? Satu bilang wahai kaum muhajirin, yaitu bilang wahai kaum ansar, sampai mereka tidak berkelahi, nak lempar-lemparan. Dan datang Nabi SAW. Tadi saya bilang panggilan ansar, panggilan terpuji atau panggilan buruk? Terpuji. Kalangan muhajirin terpuji apa terburuk? Tercela. Terpuji. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'u bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang yang pertama-tama dan dahulu masuk Islam dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah, sampai akhir ayat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kok bisa disebut oleh Nabi sebagai dakwal jahiliyah, sebagai panggilan-panggilan jahiliyah? Kenapa? Kenapa? Karena digunakan untuk fanatisme jahiliyah. Jadi rasis dia. Sebab sudah mengotak-ngotakkan dengan muhajirin dan ansar. Sehingga gara-gara saya orang muhajirin harus melawan orang ansar. Jahiliyah enggak? Jahiliyah enggak? Gara-gara saya jemaah Riyadul Jannah ngaji dengan Ustaz Dasman, saya harus bermusuhan dengan masjid apa yang mirip dengan Riyadul Jannah, misalnya Miftahul Jannah misalnya, gara-gara ngaji dengan Ustaz Abdurrahman. Jahiliyah enggak? Jahiliyah? Jawablah. Kalau enggak bilang enggak, biar kita diskusikan. Jahiliyah. Karena patokannya adalah Masjid Miftahul Jannah dan Masjid Riyadul Jannah. Kemudian Majlis Dasman Yahya dengan Abdurrahman Buya. Jahiliyah jadinya. Jelas Ustaz? Jelas? Enggak, kalau udah jelas saya tambah contohnya. Jadi muhajirin panggilan indah, bahkan mereka di barisan pertama ahli surga. Selalu Allah dahulukan sebutan muhajirin daripada ansar, karena memang perjuangan mereka lebih berat dibanding orang
Ansar. Tadilah katakannya, kami beriman ke Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dibilang ayah saya di neraka, bukan ustadz saya, bukan buya saya, bukan tetangga saya, bukan orang seormas dengan saya, bukan orang yang sekampung dengan saya, tapi adalah ayah dan ibu saya. Nah, orang kita nak mengikuti orang yang menyesatkan orang tua kita. Coba bayangkan. Kita harus beriman pada orang yang menyesatkan keluarga kita, menyesatkan nenek moyang kita, menyesatkan tradisi dan adat istiadat yang telah kita tumbuh di atasnya. Berat tak? Berat. Makanya hati-hati, jangan sesat-sesatkan orang tak? Nah, jangan sesatkan orang. Iya. Jangan sesat-sesatkan, tapi menyebut bahwasanya umat ini akan terbelah kepada, ayo sambung, umat ini akan terpecah menjadi 73. Semuanya sesat katanya. Yang benar ya Syekh, kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahida, kecuali satu. Boleh enggak ini? Boleh enggak? Boleh enggak ini disampaikan ibu-ibu? Enggak boleh ya? Tapi biarin aja lah. Nah, daripada orang tersinggung, nanti biarin aja lah. Nak masuk surga, masuk neraka, lepas saja lah menurut keyakinan masing-masing. Boleh? Hah? Boleh? Tuan-tuan, boleh enggak? Enggak boleh. Kita untuk menjadi warga negara yang baik, betul kan? Antum enggak mau jadi warga negara yang baik? Enggak mau? Mau. Alhamdulillah. Selalu diingatkan dengan Pancasila. Satu. Ayo. Enggak apa lagi antum? Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan dan adil, yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Masya Allah, alhamdulillah. Orang Riyadul Jannah, alhamdulillah, masih setia dengan NKRI. Ya, yang kelima belum tadi ya Ustaz. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, di sini aman nampaknya. Di sini aman nampaknya. Tidak ada radikal di sini. Pancasila masih hafal. Cuma saya tidak tahu Undang-Undang 45 masih hafal apa enggak ya. Nah, kita diingatkan ini dengan terus. Kenapa? Supaya tidak ada yang menyimpang. Betul tuh? Diingatkan terus. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebab potensi untuk masuk neraka itu lebih mudah dari mana yang mudah, masuk surga atau masuk neraka? Hah? Ya ibu-ibu, mana yang senang, masuk neraka atau masuk surga? Bukan menyenangkan, senang jalannya, mudah jalannya. Mana yang mudah? Lebih mudah masuk neraka. Nabi yang bilang, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu jalan menujunya ditaburi oleh hal-hal yang kita senangi. Salah satunya adalah harus beriman pada Nabi. Padahal Nabi bilang ayah kita di dalam neraka. Nabi harus sampaikan itu. Karena memang antara ahlul jannah wa ahlun nar harus dibedakan jalannya. Tidak boleh dicampur-campur. Bisa campur-campur? Tidak. Makanya ketika di masa jahiliyah dulu, bukan, di masa awal dakwah dulu, Nabi ditawari oleh orang-orang jahiliyah yang tak mau menerima dakwah Islam. Dia bilang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kita, karena mereka menuduh Nabi yang mengacau, padahal mereka yang selalu mengganggu Nabi, ya kan? Saya nak nanya ke tuan-tuan, Nabi selama dakwahnya pernah nak membubarkan kajian jahiliyah?
Pernah? Kan perkumpulan orang-orang apa ada kan selalu ada Nabi bubarkan? Tidak ada. Tapi yang tertuduh siapa? Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi menyampaikan saja tidak dibenarkan oleh mereka. Tapi yang tertuduh mengacau siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkannya dengan santun, tak ada pemaksaan. Tapi yang tertuduh keras siapa? Nabi juga. La ikraha fid din. Nah, Nabi tak pernah memulai memerangi, bahkan selalu diperangi. Nabi tak membalas karena belum ada izin dari Allah, iya kan? Bahkan ketika Umar masuk Islam, kan Allah kuatkan Islam dengan masuknya Umar. Sampai sahabat mengatakan kami bisa mengangkat kepala sejak masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Umar tawarkan, kenapa kita tidak melawan? Sampai Umar dengan apa? Terkesan memaksakan ya Rasulullah, alasna ala haqq? Bukankah kita di atas kebenaran? Benar. Bukankah engkau Rasulullah? Betul, saya Rasulullah. Bukankah engkau ditolong Allah? Benar, saya tolong Allah. Tapi kenapa kita terima aja begini pangku tangan katanya? Kapan kita angkat senjata? Ya, enggak. Kata Nabi SAW, belum ada izin. Belum ada izin. Ya sekarang sabar aja dulu sampai Allah izinkan. Padahal mereka diserang terus. Tapi yang tertuduh Nabi alaihissalatu wassalam dengan berbagai tuduhannya. Nabi alaihissalatu wassalam tertuduh. Nah, segala sesuatu, segala jalan mereka tempuh untuk memalingkan dakwah Rasulullah SAW, karena memang mereka yang pegang kekuasaan pada masa itu. Akhirnya mereka mencoba untuk menawarkan satu konsep yang dianggap oleh sekarang sebagai konsep tatanan dunia baru, padahal adalah tatanan jahiliyah lama, bukan tatanan dunia baru tetapi tatanan jahiliyah lama. Nah, yaitu apa konsepnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kita berkelahi terus, kan bagus bunyinya, daripada agama ini menjadi sekat-sekat yang membatasi ruang-ruang kita, ya, antara gereja dengan masjid, ya, terkesan sangat kontras, ya, tidak bisa bersatu, antara vihara dengan masjid, tidak boleh saling mengunjungi, saling membantu, antara apalagi kenisat, bukan kenisat, apa namanya, sebutlah saya, sinagog misalnya, tapi di Indonesia belum ada, ya, belum ada secara resmi. Apalagi namanya, saya sebutlah nama-nama tuh, pura, ya, pura bacanya, bukan pura. Pura itu dengan masjid seolah-olah berlawan terus misalnya. Bagaimana? Nah, ini tawaran jahiliyah ini. Bagaimana kita kerjasama aja agama ini, dikerjasamakan agama ini. Kalau bahasa lamanya berkolaborasi dan berelaborasi, ya, atau saling toleransi dan mengisi. Nanti khutbah Jumat kami kirim pendeta. Pas berkatan hari misa, misalnya hari apa? Jumat juga, ya. Kami kirim Kiai Haji. Nah, yani kalau konsep jahiliyah dulu, na'budu ilahaka sana wa ta'budu alihatana sana. Kita ikut agamamu setahun, lama tuh setahun, kan lumayan tuh untuk pembiasaan, kan, supaya tidak terasa asing. Jadi kita ikut tauhid setahun, habis itu kamu ikut agama kami pula setahun, menyembah Tuhan. Kalau kamu kan satu, kami banyak. Intinya kita bertauhid setahun, syirik setahun.
Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat. Tawarannya bagus supaya tak saling menghujat lagi. Kan mereka bilang saling menghujat. Nabi bukan menghujat, Nabi menyampaikan kalamu Rabbi. Inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama Rabbi. Orang Quraisy melarang saya menyampaikan firman-firman Allah. Padahal Nabi tidak pernah memaksa. Yang mau masuk, yang tidak ada masalah. Tapi mereka melarangnya dengan keras. Nabi SAW dapat tawaran itu. Beliau tunggu Allah sendiri yang jawab. Karena Nabi tidak bisa bercakap kecuali dengan wahyu. Lalu Allah turunkan tegas sepanjang sejarah dalam masalah agama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ya Allah yang suruh Nabi bilang hai orang-orang kafir. Karena mereka mengaku jadi orang kafir. Mereka yang bilang kafarna bima ursiltum bih. Kami kafir kepada kalian apa yang kalian bawa. Bukan kita yang kesegelar, mereka yang memilih tapi itu. Tapi kalau tuan-tuan tidak mau disebut kafir, tidak apa-apalah. Wahai orang-orang non-muslim, tidak ada masalah. Karena memang selain Islam, yang non-muslim, ya apa konotasinya? Non-muslim maknanya ya kafir, sama juga kok. Tapi karena mau dihaluskan tidak ada masalah. Wahai orang-orang non muslim, jasad haluskan aja. Nah, kalau orang takut dengar kata-kata bid'ah misalnya bilang non sunnah, selesai. Kan tidak masalah saja. Kalau bilang bid'ah kan keras, tapi bilang non sunnah agak lebih keras. Baik, muslim. Jadi kata Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian sembah. Dan sebaliknya, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan mungkin melakukan itu. Masa bertauhid setahun bersyirik saya? Mana mungkin? Tidak mungkin. Kalau sempat kamu bertauhid dan rasakan manisnya tauhid, tak akan mau buat syirik lagi. Sebagaimana kamu kalau sudah terlibat syirik tak akan bisa memurnikan tauhid. Menyatukan minyak dengan air. Bisa? Hah? Tidak bisa. Dengan kemajuan teknologi hari ini juga masih belum bisa. Memisahkan bisa. Memisahkan air dengan minyak bisa. Menyatukan? Belum. Bisa. Memisahkan air dengan ikan? Ya bisa, hantu angkat aja ke darat, tapi mati ikannya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah tidak terima pakai kalimat kunci atau kata kunci lakum dinukum waliyadin. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalimat-kalimat ini datang dari Nabi SAW. Nah, sempurnanya cinta kita ke Nabi SAW. Menerima segala keputusannya. Kalau dia bilang ini, ya kita katakan. Kita katakan. Nah, harusnya orang yang tahu bahwa sesat itu berbahaya, menyimpang itu menderita. Karena terpisah dari jamaah. Kan terpisah kita. Ini jalan Nabi, lurus. Tiba-tiba kita belok kanan sebentar, terpisah enggak? Terpisah. Yang satu di exit 90 keluarnya. Yang satu di exit 111 misalnya. Yang satu dan seterusnya. Yang keluar dari jalan yang satu ini mesti saya ulang lagi, mesti terpisah. Mesti terpisah dari jamaah. Karena Allah sebutkan
wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang banyak. Jadi yang disuruh ikut jalan banyak atau jalan sedikit? Jalan satu. Fatafarraqa bikum an sabilillah. Nanti kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Berarti agama ini yang hak itu jalannya satu. Dengan firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang umat ini akan bercerai-berai menjadi 73. Semuanya terpisah dari jemaah kecuali satu. Yang seperti apa? Nabi sebutkan ciri khasnya orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat-sahabat saya hari ini. Kalau mithl, nah ada beda syibih dengan mithl. Kalau tasbih itu satu aja kesamaan dah cukup. Tapi kalau mithl mesti hampir semuanya mesti serupa. Di fulan mirip, apanya mirip? Wajahnya. Tapi kalau serupa sampai ke hidung kakinya sama. Itu mithl dengan syibih. Kalau tasbih itu boleh dengan salah satu dari sifat. Tapi kalau tamthil semuanya atau hampir semuanya sama. Nabi memilih kalimat mithl. Sama dengan riwayat hadis, man tawadda'a mithla wudu'i hadza. Kemudian riwayat lain, nahwa wudu'i hadza. Ulama ketika membahas ini menyebutkan nahwa, mereka buat alasan kenapa menyerupai, apa istilahnya, nahwa, seumpama itu. Karena tidak ada kita yang bisa 100% seperti Nabi. Tapi dia oleh yang lain tidak. Riwayat lain menyebutkan ala mithli. Berarti memang seperti itu betul kita berwudu. Supaya dapat pahala salat setelah itu 2 rakaat. Tidak berkata yang lain dalam salatnya kecuali salat, Allah ampuni dosanya. Jadi sunnah Nabi itu, sunat wudu itu. Bukan bid'ah Nabi, tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalimat ya lal muhajirin, gelar-gelar yang baik itu tapi digunakan untuk sesuatu yang sifatnya kepentingan jahiliyah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ahlus sunnati wal jamaah misalnya, indah sekali. Sehingga semua ingin memakai istilah ini. Tetapi aplikasinya seperti apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Karena yang disebut dengan al jamaah itu bukan yang ramai, tetapi yang di atas kebenaran. Apa ukuran kebenaran yang membuat kita tidak sesat itu? Nabi sebutkan. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan 2 perkara, takkan tersesat kalian selamanya bila berpegang kepada keduanya, kitabullah dan sunnahku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah sekarang Nabi sudah putuskan bahwasanya umatnya ini akan terpecah belah. Karena memang tidak bisa dihindari setelah Nabi pergi. Ya, di masa Nabi tidak ada aliran-aliran agama. Ada? Tidak ada. Yang ada Muslim atau lawannya. Muslim atau non-Muslim. Kemudian
setelah di zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman juga belum ada lahir aliran-aliran. Yang ada adalah semuanya ahlu sunnah. Tidak ada aliran-aliran keagamaan di masa itu. Khawarij belum ada, Syiah belum ada, Mu'tazilah belum ada, Qadariyah belum ada, Jabriyah belum ada. Semuanya ahlus sunnah. Makanya ulama mendefinisikan ahlus sunnah yang tidak mungkin ada khilaf di dalamnya, yaitu adalah as-sahabah. Yang disebut dengan ahlus sunnah yang hakiki itu adalah as-sahabah radhiyallahu anhum. Sebab apa? Tidak ada satupun mereka yang ikut dalam aliran-aliran yang lain. Semua mereka ahlus sunnah. Oleh sebab itu, kalau nak jadi ahlus sunnah, barometernya adalah lihat bagaimana sahabat Nabi SAW. Lihat keyakinannya, lihat ibadahnya, lihat muamalahnya, lihat akhlakul karimahnya. Di situ kan akan terjadi, akan ditemukan ahlus sunnah yang hakiki itu. Ikuti mereka. Alhamdulillah sudah jelas diriwayatkan kepada kita dalam kitab-kitab para ulama-ulama hadis bagaimana mereka salatnya, bagaimana mereka wudunya, dan mereka mengikut Rasulullah SAW. Tentu saja dengan syarat-syarat mesti riwayatnya sampai kepada kita melalui jalur yang sahih, yang sabit. Sebab hadis tidak dijamin Allah terpelihara, tapi Al-Quran dijamin. Makanya harus dipastikan kesahihannya. Kami nak pandai, kembali kepada ulama-ulama yang Allah berikan kemampuan untuk itu. Alhamdulillah Allah kirimkan Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lainnya. Ada mereka yang mensyaratkan sahih, berarti sudah selesai pembahasannya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ikuti. Dan tidak paham, alhamdulillah Allah utus pula para fuqaha, para ulama, baik yang mempunyai mazhab maupun yang tidak mempunyai mazhab. Yang punya mazhab seperti yang empat, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka itu semua boleh diikuti dengan catatan mereka bilang mereka tidak maksum. Mereka sendiri yang bilang, bila kau temukan pendapat saya bercanggah dengan hadis Nabi, buang pendapat saya, ikuti hadis Nabi. Makanya mengikuti mazhab 100% tidak akan boleh dan tidak ada yang bisa. Siapapun yang berkoar-koar mesti satu mazhab, dia tak akan pernah bisa melaksanakan satu mazhab. Ya misalnya kita Indonesia ini ya dibuat patokan ahlus sunnah itu mesti mazhab fikihnya Syafi'i. Kalau sempat ini diterapkan oleh kita, tidak mau keluar sedikit pun dari mazhab Syafi'i, nanti pas tawaf itu berkali-kali 7 putaran 70 kali wudunya nanti. 7 putaran 70 kali pula wudunya. Apa sebab? Sebab orang ramai dipegangnya tangan istrinya. Menyentuh istri menurut mazhab Syafi'i, Ustaz, batal wudu. Kalau itu tidak boleh saya pegang, lepas istrinya, hilang pula, tidak jadi tawaf. Akhirnya timbul fatwa yang pokoknya pas tawaf mazhabnya pindah. Ya akhi, tidak ada yang mewajibkan, dalil yang mewajibkan mesti antum ikut Syafi'i. Syafi'i sendiri tidak mau itu. Makanya mereka semuanya menyuruh kita ikut dalil. Taib. Dan kalau sempat semuanya nak bertahan di mazhab Syafi'i, tidak ada kita yang bisa belanja di supermarket. Tidak ada. Karena yang bai'ul mu'atad itu dan mazhab Syafi'i haram. Jadi harus satu-satu beli. Belilah 2 kilo bayar, selesai. Beli pula kentang 1 kilo bayar, selesai. Kalau antum belanja di supermarket gimana? Bawa 2 gerobak kan? Ya. Nah, kemudian pakai kartu kredit pula. Sok-sok kayo gitu. Pada ngutang.
Iya kan kartu kredit katanya kaya, padahal ngutang. Harusnya kartu debit baru gengsi gitu. Apa Pak? Debit apa kredit? Debit Bu. Ah ya. Debit tuh uangnya memang ada, tapi kredit ngutang dulu. Jelas? Itu tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Oleh sebab itu tidak usah dipersempit yang luas itu. Sunnah Nabi itu luas, lebih luas dari mazhab. Ustaz ya, bukan berarti anti mazhab, jangan salah pahamnya. Kadang begini nanti disukan anti mazhab. Padahal awak ngajar kitab-kitab mazhab. Belajar dulu kitab-kitab mazhab, sekarang ngajarkan kitab mazhab. Bukan anti, tapi ikut imam-imam mazhab itu dari awal sampai akhir, yaitu fatwa mereka semuanya. Bila bertentangan hadis dengan pendapat saya, ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya, kalau tidak jelas, ikuti aja lah, itu maksudnya. Tapi kalau jelas bertentangannya, kenapa diikuti? Tapi kalau tidak, itu sampai ilmu kita sampai di situ, jadilah kita muqallid, karena taklid itu juga boleh. Jangan kata kepada Imam Syafi'i, taklid ke dasman aja boleh. Ya, sempat di suatu daerah itu orang yang paling alim yang diikuti oleh masyarakat hanya dasman. Boleh tidak taklid ke dasman waktu itu? Antum nak melawan saya rupanya. Antum boleh ya Syekh. Sepakat ulama mengatakan itu. Pahami dulu baik-baik ya. Beliau belum paham. Saya yakin tidak paham. Ana tinggal di kampung terpencil. Namanya Suboji, tahu? Cari peta nanti. Enggak terpencil enggak, kota itu, ibu kota Muara Jalai itu. Saya tinggal di sebuah kampung misalnya. Satu-satunya ulama, bukan ulama, penuntut ilmu lah lebih pasnya. Antum nanti tidak terima saya sebagai ulama kan? Ya, Ustaz tidak punya sertifikatnya. Ya, oke lah. Sebagai penuntut ilmu, tamat Darun Nahdhah, kan sudah berilmu tuh kan? Ya Syekh. Nanti saya laporkan sama kawan-kawan saya alumni nanti. Tidak diakunya Darun pesantren tertua di Riau. Tamat Darun. Alhamdulillah sudah belajar kitab-kitab fikih sudah. Nahu Sorab sudah, Al-Fiyan Malik sudah hafal dulu dan dah tamat juga syarahnya Ibnu Aqil. Kemudian dengan dari dasar-dasar sudah, oke, usul fikih sudah, Sorab sudah, Balaghah sudah, ya, Tauhid sudah, ya, Kifayatul Awam, Sul Hamidiyah dan seterusnya sudah dulu, Ummul Barahin, ya, kitab-kitab sifat 20 dah hafal. Itu masih hafal tak? Enggak kan? Adalah. Coba baca sifat 20. Tidak hafal? Tidak bertauhid itu. Masih hafal alhamdulillah. Di kampung itu tidak ada penuntut ilmu kecuali saya. Semuanya orang Islam nih. Tidak ada penuntut ilmu. Paling tinggi yang situ hanya dasman. Itu pun tamat Darun Nahdhah. Jadi sudah tamat Darun, ya sudah berilmu. Jelas ya? Tapi jangan bandingkan saya dengan Syafi'i, antum lecehkan saya nanti. Untuk kampung itu jelas, paham sampai di situ? Saya yang paling alim. Nah, orang di situ tak ada yang pergi belajar ke Darun pun tidak, ke sekolah lain tidak, hanya di kampung itu saja. Televisi pun tidak ada, kampung pun. TV pun tidak ada. Dulu sekampung cik TV dulunya, dulu ya tahun 70-an. Sekarang bioskop mungkin ada mungkin. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi boleh tidak orang kampung tuh taklid ke saya? Siapa yang bilang? Seluruh ulama sepakat itu. Sebab antum kemana perginya kalau tidak taklid ke dasman? Tidak ada ulama lain, tidak ada penuntut ilmu lain, antum juga tidak menuntut ilmu. Terus beragama ikut siapa? Ikut orang berilmu yang paling berilmu di negeri itu. Itu boleh, tidak ada masalah itu. Andainya di negeri tercinta ini, NKRI ini, tidak dipelajari kecuali mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tidak pernah kita mengenali mazhab Abu Hanifah, tidak mengenal mazhab Maliki, tidak kenal mazhab Hambali, tidak ada Zahiri, tidak pernah kita pelajari itu. Boleh tidak kita taklid ke mazhab Syafi'i? Ya boleh, karena itu yang sampai ke kita. Salah sendiri, kenapa masukkan
ilmu tentang mazhab lain. Berarti taklid itu bagi yang tidak punya kemampuan untuk ilmu boleh saja. Jangankan taklid ke mazhab, taklid ke personal pun boleh. Supaya nanti jelas masalah ini, supaya tuan-tuan nanti jangan bilang oh anti mazhab kita. Tidak, demi Allah tidak. Bahkan kita semua hari ini tidak ada orang ulama hari ini yang di masa kita kecuali semuanya lahir dari perut mazhab. Diakui atau tidak? Tidak ada yang bisa langsung mengolah sendiri. Semuanya lahir dari perut mazhab. Yang tinggal di Arab Saudi dan Timur Tengah, yang rata-rata mazhab yang diakui, yang bukan diakui, mazhab yang jadi dasar mereka adalah mazhab Hambali. Mereka lahir dari fikih Hambali. Kita yang di Nusantara, Asia Tenggara, rata-rata mazhab Syafi'i. Tanyalah manapun pondok, mesti banyak fokusnya pada mazhab Syafi'i. Kecuali belakangan ini sudah ada pondok-pondok yang bersifat tidak terikat dengan mazhab. Bisa saja misalnya di tahun ini dia baca kitab mazhab Syafi'i, tahun depan di mazhab Maliki, karena mungkin meramu kurikulum dengan perbandingan mazhab, tergantung apa sasaran yang nak dicapai. Intinya ikhwani fillah bahwasanya bermazhab dibolehkan, anti mazhab tidak boleh. Tapi fanatis mazhab lebih tidak boleh. Karena apa? Seluruh imam mazhab anti dengan fanatis mazhab mereka. Seluruh imam itu, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i. Yang ketiga, tak satu pun orang yang pro fanatis mazhab 100% bisa menjalankan mazhabnya. Abu Hanifah, mazhab Hanafi tak mampu melakukannya. Tak bisa konsisten. Mesti akan ada ini. Oleh sebab itu, tidak usah dipersempit yang luas, karena sunnah itu lebih luas dari mazhab, karena tidak ada satu mazhab pun yang 100% benarnya, ya, tidak ada satu mazhab pun yang mewakili umat Islam seluruhnya, tidak. Di sini ada kelemahan, di sini ada kelemahannya, kecuali seluruh mazhab itu sepakat. Seperti sepakat mereka solat wajib itu 5 waktu, itu tidak ada khilaf di antara mazhab. Ada khilafnya? Tidak ada. Bahwa puasa itu dimulai di bulan, sekarang tidak boleh puasa. Puasa wajib dimulai bulan Ramadan, tidak boleh di bulan Zulhijjah, itu sudah ijma'. Kemudian bahwa haji itu di bulan Zulhijjah pelaksanaannya, walaupun bulan-bulan haji sudah ada sebelumnya, karena ada hikmah dan seterusnya. Ini masalahnya sepakat seluruh mazhab. Alhamdulillah, kalau sepakat kita, masya Allah, sangat setuju. Sedikit yang perselisihkannya. Kadang-kadang masalah sunat pula. Ini gara-gara masalah sunat membantah pula gitu. Itu masalah yang tidak bagus gitu. Ya, gara-gara masalah sunat. Misalnya masalah sedekap beginikah, atau beginikah? Itulah. Oh tengoknya, kau tidak orang kita ni kan. Kau muslimin dan muslimat. Ini akibat fanatisme buta yang menyebabkan saling memusuhi di antara kita. Tidak. Makanya mazhab tidak salah, tapi menjadikannya sebagai teriakan jahiliyah seperti tadi jadi keliru. Kalau muhajirin saja yang ditinggikan Allah tidak boleh digunakan untuk mengotak-kotakkan umat, apalagi nama-nama lain yang jauh di bawah itu, seperti Syafi'i. Siapa yang tidak Syafi'i keluar dari ahli sunnah. Gimana kira-kira itu? Mengotakkan? Maka jangan-jangan ini termasuk jahiliyah, tidak boleh kita lakukan. Tapi siapa yang tak ikut sunnah, keluar dari ahli sunnah, mungkin tidak juga kita secara mutlak kita keluarkan. Tidak boleh kita keluarkan gara-gara dia misalnya meninggalkan satu sunnah, ini ahli sunnah, tidak ahli sunnah. Tidak bisa begitu mainnya. Jelas kaum muslimin dan muslimat, karena yang dilihat bukan afradul masail, bukan satu-satu masalah, tidak, tapi adalah pada sesuatu yang mereka ahli sunnah ijma' padanya. Ahli sunnah ijma' padanya, yaitu bahwasanya perkataan Allah dan Rasul mesti didahulukan dari perkataan siapapun. Ini ijma'. Siapa yang tidak melakukan itu berarti manhajnya tidak manhaj al-sunnah. Jelas ya?
bahwa perkataan Allah dan Rasul mesti didahulukan dari perkataan siapapun. Ini manhaj ahli sunnah, ijma', tidak ada khilafnya. Walaupun dalam praktek nanti ada khilafnya, tapi nah siapa yang mendahulukan selain dari keduanya, perkataan imam, perkataan syekh, perkataan wali dan sebagainya, berarti di sini dia manhajnya keluar dari manhaj ahli sunnah. Tapi selama dia mendahulukan Al-Quran dan hadis, ya, dalam mengambil suatu pendapat, maka kita katakan dia masuk dari kawasan ahli sunnah. Kemudian terakhir, ini selalu menjadi fitnah yang terjadi, yang kadang-kadang yang marketingnya kadang orang-orang yang hebat-hebat, kadang marketingnya orang hebat-hebat, yaitu tuduhan yang tidak berdalil kepada ya yang membaca hadis-hadis seperti tadi. Ini orang ini menyesatkan bahwasanya siapa yang tidak sepaham dengan mereka pasti sesat dan masuk neraka. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Pertama saya katakan ini perkataan Nabi. Perkataan Nabi. Dan Nabi mengatakan siapa yang diberi ilmu lalu dia simpan, tidak disampaikan, apalagi di masa ya bercampurnya hak dengan batil, yang sunnah dengan bid'ah, yang benar dengan salah, susah dibedakan, lalu kita simpan, maka Nabi katakan akan dikekang mulutnya dengan neraka nanti. Yang kedua, tujuan dari menyampaikan hadis-hadis seperti ini bukan menghukumi orang ini kalau tidak sekajian dengan saya masuk neraka, bahwa kalau tak semasjid dengan saya mesti ahli dhalalah, bukan itu. Yang ketiga, justru yang harus kita fokuskan adalah mencari mana yang satu itu. Karena sahabat ketika disampaikan hadis ini, dia tidak menyebutkan ya Rasulullah, tolong tunjukkan yang 72 itu seperti apa. Nah, sahabat tidak nanya itu. Masalahnya apa? Ya nanti timbul gurur kita, oh ternyata kita rupanya yang benar itu ya, yang lain tidak. Tapi mereka nanya ya Rasulullah, mana golongan yang selamat itu? Lalu ditanya, Nabi bilang humul jamaah, mereka adalah jamaah. Nanya lagi, jamaah yang seperti apa? Dijawab oleh Nabi, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Kalau gitu kita lihat lagi, oh memang sahabat tadi tak ada berpecah aliran, tidak ada aliran agama di masa sahabat, kecuali setelah Utsman syahid terbunuh oleh orang Khawarij. Jadilah golongan Khawarij golongan menyimpang pertama yang lahir dalam Islam, karena mereka lah yang diingatkan benar dengan keras oleh Nabi. Kalau sempat saya bertemu dengan mereka, saya bunuh mereka seperti kaum Ad dan Tsamud. Itu ancaman Nabi SAW. Bahkan Nabi katakan yang memerangi mereka kalau mati syahid. Jelas? Khawarij lah yang pertama yang membuka pintu kesesatan. Maka wajarlah para ulama hari ini Ahlussunnah, pengikut as-salaf, sangat keras kepada Khawarij. Apa cirinya Khawarij itu? Apa cirinya? Mereka suka mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, karena kalimat ini banyak orang yang dengan mudah menisbatkan paham ini kepada yang menghidupkan sunnah Nabi hari ini. Mereka kalau tidak sepaham dikafirkannya. Dan ini seperti orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah mudah mengkafirkan orang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab suka mengkafirkan orang yang tidak sepaham. Ketahuilah kaum muslimin, setiap ucapan kita akan dipertanggungjawabkan. Oh, ada ulama yang mengatakan, ya kewajiban kita adalah mengkonfirmasi dan mengklarifikasikan. Karena ulama itu tetap juga manusia, tak luput dari pengaruh hawa dan nafsu. Ya, tak luput dari hawa dan
nafsu. Kadang-kadang mereka tanpa sengaja membuat fitnah, atau mungkin sengaja juga membuat fitnah. Jangankan hari dulu, hari ini dulu juga banyak yang seperti itu. Mereka yang ya dalam ilmu hadis kadang-kadang hafiz, dia seorang hafiz Quran, hafiz hadis Nabi, tetapi dalam riwayat kadzab, berdusta. Ada ulama-ulama gulu Syiah, mereka bisa menulis 120 jilid kitab dengan satu judul, tetapi isinya dusta. Jadi hebat tidak jaminan orang jujur. Maka tuduhan seperti ini yang dinisbatkan kepada yang disebut kadang dengan kaum Wahabi, ya karena nama ini juga diisytiharkan oleh orang Syiah bagi yang menegakkan dakwah kembali kepada as-sunnah, khususnya ya di Jazirah Arab, dianggaplah sebagai kaum Wahabi, bahkan kadang-kadang lebih bahaya dari Syiah kadang sebagian ungkapannya. Apa sebab? Mengafirkan orang yang tak sepaham dengan mereka. Ini kalimat berbahaya. Alhamdulillah, Syekh As-San'ani rahimahullah, tahu San'ani? Tidak tahu ya? Nah gimana lagi? Tentu tidak belajar. Kalau ada yang memfitnah nanti kena kita ini. Kita tidak tahu gitu. Rata-rata tidak belajar ilmu dari sumbernya. San'ani kenal? Penulis Subulus Salam. Subulus Salam kenal? Syarah Bulughul Maram. Tidak kenal juga. Nah, makanya menerima berita ini wajib hati-hati kita. Imam As-San'ani, pensyarah kitab atau penulis kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Ini di pondok-pondok pesantren umum dipelajari kitab ini. Ya, umum dipelajari kitab ini. Tadi kan para ahli fitnah tak sengaja atau karena taklid kepada sebagian ulama fitnah, mereka memfitnah bahwa kita dinisbatkan ini yang suka menyebut ini bid'ah, atau yang pakai muqaddimah innal hamdah lillah, jadi fa inna kulla bid'atin dalalah, ini suka mengafirkan orang yang tidak sepaham dengannya. Ini bahaya besar kaum muslimin dan muslimat. Sebab takfir itu ya justru kita lah yang paling takut mengafirkan orang. Sebab siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, siapa yang mengatakan hai kafir kepada saudara muslim, faqad ba'a bihi ahaduhuma, kata Nabi SAW, kekufuran itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau yang ditunjuk tidak kafir, maka orang yang menunjuk yang jadi kafir. Jelas? Maka tidak boleh sembarangan kita hai munafik, tidak boleh dengan ta'yin. Tapi kalau menyebutkan sifat, menyebutkan bahwa ini sifat orang kafir, ini sifat orang musyrik, ini sifat orang sifat munafik, ya Nabi selalu menyampaikan itu. Kan kita hafalkan sifat orang munafik itu ada 3. Bila bercakap dusta, bila berjanji mungkir, bila berhutang bayar, bila diberi amanah khianat. Tidak boleh disampaikan ini. Boleh sampaikan? Wajib disampaikan supaya kita tidak. Anak itu tiba-tiba ada tetangga kita yang bohong, woi munafik, tidak boleh. Jelas ya? Woi munafik, jangan. Jelas ya? Sifat itu boleh. Atau jangan-jangan antum mungkin saya tersalah, antum tuduh saya dusta, ustaz itu munafik tuh, ustaz itu munafik. Tidak, karena sudah ta'yin kita, tidak boleh menuduh secara langsung. Jelas ya? Maka menuduh yang seperti ini fitnah besar yang kadang-kadang dimarketingkan oleh orang-orang hebat tanpa klarifikasi dan ini. Karena memang kita ini lebih semangat untuk menang daripada semangat untuk benar. Semangat untuk menang daripada semangat untuk benar. Nah, ketika membaca hadis ini, maka saya nukil dari orang yang sering dituduh bahwa mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Berkata qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam
Siapa Syekhul Islam? Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang selalu dianggap sebagai syekhnya kaum Wahabi kata mereka. Apa katanya? Faman kaffara thintaini was-sab'ina firqatan kullahum faqad khalafa al-kitab was-sunnah wa ijma' as-sahabati wat-tabi'ina lahum bi ihsan. Siapa yang mengafirkan 72 golongan, kan tadi 73, satu selamat, 72 tersesat, iya ya? Nah, siapa yang mengafirkan 72 golongan itu semuanya faqad khalafal kitab wa sunnah, dia telah menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi, wa ijma' as-sahabati, dan ijma'nya para sahabat, wat tabi'ina lahum bi ihsan, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri melarang mengafirkan yang 72 golongan itu semuanya. Sebab Al-Quran dan hadis serta ijma' sahabat tidak mengafirkan mereka. Nah, kalau ada yang menuduh siapa mengikuti Ibnu Taimiyah dan selainnya mengafirkan orang yang tidak sepaham dengannya, tuduhan itu artinya, saya ulang kembali, kalau ada yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah dan siapapun yang mengikuti mereka mengafirkan semua yang tidak sependapat dengannya, berarti pembawa fitnah. Ini pembawa fitnah. Kalau dia tahu ini tetapi dia tidak mempedulikannya, berarti sengaja berbohong. Tapi kalau dia tidak tahu ini, dia menukil dari seorang ulama, yang ulama tadi tidak jujur, berarti dia sudah menukil perkataan yang membawa fitnah. Maka yang berbohong dengan yang menyebarkan kebohongan, dosanya sama. Pelaku kebohongan dan penyebar kebohongan dengan sengaja, dosanya sama. Baik kaum muslimin, walaysa qawluhu, bukanlah perkataannya thintani wa sab'una fil nari wa wahida fil jannah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam 72 golongan masuk neraka, satu yang masuk surga, ini tidak lebih besar dari firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Tidak lebih berbahaya dari perkataan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim zulman, dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka makan api neraka dalam perutnya, wa sayaslawna sa'ira, mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini perkataan Allah. Mana yang lebih parah? Melakukan kesesatan agama atau berbuat maksiat dalam agama? Mana yang lebih parah? Sesat daripada maksiat? Mana lebih parah? Sesat atau maksiat? Sesat lebih parah lah. Makan harta yatim maksiat, tapi diancam neraka. Jelas tak? Masa Allah gitu sih katanya, kan itu nanti jadinya, masa Rasul begitu? Paham maksudnya? Ya, perkataan Nabi 72 golongan masuk neraka tidak lebih besar daripada perkataan Allah yang mengatakan makan harta anak yatim secara zalim masuk neraka. Tapi apakah asal makan harta anak yatim zalim langsung masuk neraka? Keyakinan kaum muslimin tidak. Karena ini masih kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki, dia azab kita dan kita tidak kekal di neraka. Jelas? Atau firman Allah, wa may yaf'al zalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Siapa yang melakukan kezaliman itu lagi secara melampaui batas dan zalim, maka akan kami masukkan dia ke neraka,
dan itu semua bagi Allah mudah. Tapi banyak ancaman neraka dari Allah. Kenapa ketika ancaman terhadap yang sesat tidak boleh? Paham tuh? Maksiat saja diancam Allah masuk neraka. Apalagi sesat. Karena jalan ke surga kan satu. Bila belok-belok terancam sesat. Ketika di dunia juga kalau ambil jalan-jalan tikus potensi sesat. Jelas tuh? Maka sesat ujungnya kemana? Tersesat tidak masuk ke surga, ujungnya kemana? Ke neraka. Oleh sebab itu kembali kita katakan beliau terus melanjutkan panjang unukilannya. Intinya kaum muslimin karena waktu kita batas, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mereka yang mengikutinya, ya seperti Ibnu Qayyim Az-Zahabi, Ibnu Abil Hadi, kemudian dihidupkan kembali ilmunya oleh Syekh Muhammad bin Wahab dan yang mengikuti beliau, dan alhamdulillah juga kita mengikuti ilmu-ilmu yang diwariskan dari Rasulullah SAW, tetapi tidak mengatakan bahwa golongan itu dikafirkan. Jadi kalau ada yang mengatakan mengkafirkan, berarti telah menebar fitnah. Tapi kalau mengatakan selain satu sesat, itu kata Nabi SAW. Cuman tuan-tuan tidak usah fokus mencari mana-mana yang sesat. Fokuslah mencari mana yang selamat. Maka tanyakan, kalau misalnya nak nikah nanti, atau nak nikah lagi, anda tahu kan nak nikah atau nak nikah lagi, tanyakan dulu sahabat nikahnya seperti apa, mulai dari acara melamarnya seperti apa, terus setelah itu pelaminannya seperti apa, kemudian belanjanya seperti apa, kemudian pakai band artis mana yang diundang dan sebagainya. Mana tahu kan mereka juga ngundang artis ibu kota. Jelas? Nah, kalau sudah klub seperti itu, insya Allah kita seperti masuk yang satu. Salat lagi, kita lihat lagi bagaimana Nabi mengajarkan sahabat salat. Dilihat mulai dari wudunya, apa zikir yang dibaca, doa yang dibaca, bagaimana masuk masjidnya, bagaimana duduk masuk masjid, apakah langsung duduk atau salat dulu, bagaimana cara berdoanya, bagaimana cara bertawasulnya, bagaimana mereka bertawadhu pada Allah, dan seterusnya sampai selesai. Zikir selesai salat, doa selesai salat, pulang kembali. Nah, kalau mirip dengan mereka, insya Allah kita masuk golongan yang selamat. Nah, ini ustaz besar bikin seperti itu, ya biar aja lah ustaz besar itu, tidak usah diganggu, karena Abu Bakar dan Umar jauh lebih besar di mata kita daripada ustaz-ustaz yang besar itu. Abu Bakar dan Umar lebih besar, Utsman dan Ali lebih besar, Al-Asyaratul Mubasysyirina bil Jannah lebih besar. Mereka tidak melakukannya, saya biarlah ikut mereka aja lah, karena Allah dan Rasulnya jamin mereka golongan yang selamat. Yang lain syaratnya mengikuti mereka dengan baik. Karena kebenaran itu bukan diukur dengan jumlah yang besar, atau nama yang besar, atau gelar yang besar, atau harta yang besar, atau jabatan yang besar, tidak. Tapi dilihat bagaimana dalil-dalil yang benar. Wallahu ta'ala alam. Kalau tuan-tuan sudah fokus seperti ini, insya Allah kita beragama ini aman, nyaman, tentram, dan jangan mencari-cari kesalahan orang. Ya, jangan mencari-cari kesalahan orang. Ini kadang memang kita tuh suka pula, asal tidak mirip sama kita pasti salah tuh. Jangan, belum tentu. Tapi mencari tahu diwajibkan memang. Kalau kita ragu, tanyakan, karena syifa'ul as-su'al. Tapi buat keputusan sendiri asal tidak sama dengan kita mesti sesat, itu keliru. Sehingga ini yang membuat kadang-kadang orang menebar fitnah seperti yang terjadi hari ini. Masya Allah, orang Masya Allah kalau masjid mau dia hinakan, tapi kuburan tidak mau menghinakan. Kalau bikin masjid, ya ada kuburan yang nak dipindah tidak boleh. Tapi kalau bikin lapangan olahraga boleh pindah kuburan, tapi untuk masjid tidak boleh. Nah, kadang-kadang orang takzimnya ke masjid lebih hebat daripada takzim ke
kuburan lebih besar kepada masjid. Ada enggak orang yang berani bakar kuburan? Hah? Ada orang berani bakar kuburan? Saya rasa enggak ada dalam sejarah orang bakar kuburan. Tapi bakar masjid, Ustaz, hanya umat Islam yang berani bakar masjid. Nauzubillah. Ini fitnah luar biasa kaum muslimin. Sehingga seolah-olah ya, saya tidak menghukum ini. Maaf kalau saya salah. Seolah-olah takzim kita pada kuburan lebih daripada takzim kepada masjid. Subhanallah, masjid, rumah Allah, bukan rumah ustadz, bukan rumah syekh, bukan rumah kiai, rumah Allah. Sanggup antum bakarnya? Kemudian banyak pula yang mancing di air keruh untuk memprovokasi, membuat provokasi. Harusnya ahlul ilmi, orang pendai, dakwah di saat-saat seperti ini menjadi penawar pendingin. Jangan justru menjadi alat penetrasi sampai-sampai mengancam ya harus dihapus dari permukaan bumi. Ini perkataan jahiliyah ini. Perkataan jahiliyah. Tidak bisa kita, sekalipun antum klaim antum yang benar, yang sesat-sesat ini kan tak bisa dihapus. Sudah hikmatullah, yang sesat pasti ada selalu. Bisa dihapus Ustaz? Orang kafir aja tidak dihapus Allah dari permukaan bumi. Apalagi orang-orang sesat. Lalu antum ancam dengan ini ujaran kebencian. Harusnya tidak keluar dari lisan-lisan orang beriman. Ini tanda bahwa iman sangat dangkal, ilmu sangat sempit, dan kesabaran sangat kurang. Harusnya di masa-masa seperti ini kita menjaga kondusivitas, menjaga supaya stabilitas terjaga ya antara umat beragama dan internal umat beragama. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Maka hindari hal-hal yang bersifat provokatif, tetapi tetaplah mengaji dengan aktif. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang dipertanyakan silakan, tapi yang tidak mau bertanya boleh pulang. Nah, karena waktu sudah lewat sekali. Tapi sayang kalau tidak lama-lama, sekali sebulan coba tentunya. Kadang-kadang berhalangan pula. Bulan depan kemungkinan saya berhalangan. Kemungkinan, doakan aja tidak. Makanya saya jamak takdim dulu. Tapi kalau sempat nanti tidak jadi saya pergi, insya Allah akan tetap. Jelas? Taib. Tidak ada pertanyaan karena sudah lama sekali. Ya, sudah lama begitu masa tidak jelas juga. Jelas kan? Jadi kalau ada yang memfitnah atau yang mengatakan bahwa kita mengafirkan semua yang tidak sepaham, ini adalah fitnah yang dipelihara atau dusta yang dipelihara. Mudah-mudahan umat Islam semakin cerdas dengan informasi, karena alhamdulillah rujukan asli semuanya tersedia di sana sini, tidak dengan fitnah. Karena memang ada kitab ditulis seorang ulama besar dulu di Mekah, judulnya Fitnatul Wahabiyah. Setelah dibaca kitab ini justru pemicu segala fitnah di dunia Islam. Apa namanya kitab? Fitnatul Wahabiyah. Seluruh ya permasalahan terjadi di kalangan umat Islam, terjadinya bakar-bakaran, banyak pemicunya dari kitab seperti ini. Nah, ini yang dijadikan dagangan oleh sebagian untuk menjegal kebenaran-kebenaran ini. Insya Allah andainya yang kita dakwakan ini sesat, ini tak bisa dihapus dari permukaan bumi. Andainya ini, karena akan eksis 73 itu ada selamanya sampai hari kiamat. Maka tidak usah berteriak-teriak sesuatu yang tidak mungkin. Ya, karena ini akan menimbulkan fitnah. Awalnya kita bisa berdampingan, tapi akhirnya nanti menjadi selalu saling curiga. Nah, dakwah-dakwah seperti ini kaum muslimin adalah dari orang-orang yang berhati tidak sehat, orang-orang yang berhati tidak sabar, ingin cepat mengambil momen dan menggunakan segala hal, menghalalkan segala cara dengan menghina, dengan mencaci, merendahkan, memfitnah dan sebagainya. Jadilah sebagai dakwah kepada kebaikan tanpa hujatan, tanpa fitnah dari pihak manapun. Dari pihak manapun, baik yang merasa salah maupun yang merasa benar. Tetapi ketahuilah bahwa tidak ada golongan yang selamat itu kecuali yang mengikut as-sahabatu radhiyallahu ta'ala
anhum. Karena ini yang dijadikan patokan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat membingungkan, rujuk sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, bukan perkataannya aja, tapi sampai kepada yang mereka ijma' di dalamnya. Adapun ijtihad pribadi itu tidak menggambarkan manhaj sahabat secara keseluruhan kecuali tidak ada khilafnya. Kan ada sebagian berijtihad pribadi. Ya, misalnya Ibnu Umar, di mana Nabi cebok di situ dia cebok. Kan ini ijtihad pribadi nih. Jangan dijadikan itu sebagai manhaj seluruh sahabat karena hanya beliau yang melakukannya. Yang lain tidak. Jelas? Di mana Nabi singgah pula di situ. Nama Nabi makan pula di situ. Itu tak tercela, tetapi itu bukan manhaj seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum. Atau misal diriwayatkan nanti dari riwayat yang tidak sahih, amalan seseorang tak didukung oleh sahabat seluruhnya, hanya ijtihad pribadi, itu tidak menggambarkan manhaj sahabat secara keseluruhan. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan mohon maaf karena lewat ini. Saya siap didenda. Ya, misalnya terdenda karena waktu terlalu banyak, tambah sejam lagi. Enggak denda. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih dan mohon maaf. Memang pemurah-pemurah tuan-tuan di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.